Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan saya Mas Kulatif kembali akan menemani Anda melalui podcast Ruang Inspirasi, masih bersama Smart TV tentunya. Dan alhamdulillah pemirsa Smart TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami bertemu ini ya dengan salah satu alumni dari Sekolah Islam Sebelah Malang, yaitu Ananda Arif, Mas Arif ya. Dan sudah berapa tahun ini Mas Arif menggeluti kuliner ya? Ini sudah 2 tahun Pak, 2 tahun ini. Jadi sudah 2 tahun. Mulai 2021. Masih 2 tahun berarti ya? Masih sudah tahun. Ini bisa diceritakan ini Mas Arif ya, bagaimana awalnya mendirikan usaha ini Mas Arif? Jadi ini awal usaha dari saya dan dibantu dengan bersama-sama. Iya. Ini adalah usaha bersama Pak. Jadi kami dulu, saya Mas dulu juga Mas Hafian Waris itu juga alumni SD juga, SMP Sabilah juga. Kemudian bersama-sama kita membuka warung yang dulu ditempatkan di Anjasmoro, yang dinamakan Dua Legenda. Kami basicnya bukan orang masak, kami basicnya orang-orang ya ikut-ikutan kan. Jadi bodoh nekat itu ya. Memang dulu ya hitungannya kita coba-coba, kita ingin mencoba hal yang baru dan bagaimana sih rasanya untuk menggeluti dunia usaha kayak gini. Memang nggak ada basic sama sekali ya di bidang kuliner? Nggak ada, karena dulu orang tua kan ngajar, guru juga, kakak juga dulu Mas Hafi itu bukan di bidang bisnis, malah di bidang yang lain. Dan saya juga dulu sempat sih jual-jualan juga di sekolah dulu, juga ikut kayak bazar gitu juga. Ya kalau ada kegiatan ada bazar. Kalau di dulu kan ada business action exhibition kan gitu. Saya juga di situ. Terus kan ini pengen yang lebih besar, punya harapan ingin gimana coba untuk meraih mimpi-mimpinya dulu Pak. Terus akhirnya di Anjasmoro kita buka itu bertiga, saya, Mas Hafi, kemudian teman Mas Hafi ini yang memang menggeluti di bidang masak. Beliau ini juga ahli di bidang masak-masakan. Terus duluan ikut orang, ikut di warung orang mungkin seperti itu. Jadi otodidak gitu ya? Otodidak. Kemudian ayo kita ajak sama-sama bareng-bareng, ayo kita nyoba bikin sendiri, bikin warung sendiri, menu-menu sendiri, dan cobalah kita bebas berkarya sendiri. Hitungannya kita bikin berkarya bebas. Kemudian Agustus 2021 itu terbentuklah Dua Legenda yang di Anjasmoro. Menunya ya nasi goreng, terus Chinese foodan begitu Pak. Kemudian alhamdulillah ya dari awal sepi, terus kita latih gitu. Ya Kak, dulu kan sabar gitu kan. Apalagi ini pendatang baru Pak, dan kita ya dari awal ya dari nol juga kita nyoba itu.
ya alhamdulillah masakannya cocok. Kebanyakan dulu itu para anak yang mahasiswa, terus ngajak temennya, kemudian di-upload di media. Oke, itu sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi media ini ya. Media ini termasuk jurus ampuh lah Pak. Iya. Buat kami yang jual-jualan gini membantu sekali kayak gitu. Iya. Alhamdulillah dari situ ya mulai banyak antusias orang-orang datang. Kemudian puncaknya itu November itu kita sekarang kan sudah banyak yang media-media bisa memasarkan Bang. Salah satunya TikTok. Iya. Di TikTok itu kita di-upload sama orang-orang yang punya influencer besar kayak selebgram ataupun food vlogger kayak gitu. Kadang user-user yang datang juga bikin TikTok sini otomatis mempromosikan ya. Nah, jadi banyak orang yang kita nggak tahu, nggak kenal ikut mempromosikan warung kita. Jadi kita ya alhamdulillah bisa terbantu juga. Terima kasih juga pada orang-orang yang suka upload di media. Mungkin iseng ya. Cocok. Iya. Tapi memang kita kadang selalu melihat kualitas Pak ya. Jadi kita nggak hanya orang memviralkan produk kita, tapi kita juga menjaga kualitas. Kalau kuliner mungkin kualitas nomor satu. Nomor satu Pak. Iya. Dimanapun tempatnya, kalau rasa. Iya. Jadi kita memang kalau katanya orang-orang dulu tuh kalau nggak berasa itu orang-orang bakal malas untuk kembali. Iya. Karena saya juga sering ke warung-warung gitu tanya yang sudah lama itu kuncinya apa? Ternyata kuncinya ada di kualitas rasa. Oh berarti ini kadang survei juga ya? Iya kita sering Pak, kita datang ke warung A, warung B untuk yang sudah rame, yang sudah itu. Ya selain kita menikmati makanannya, kami juga ingin tahu rahasia resep-resepnya kok bisa tahan lama, usianya dia sudah sampai puluhan tahun itu apa, yang dijaga itu apa, kemudian yang dikembangkan itu apa. Ternyata yang pertama itu kualitas rasa, yang kedua baru pelayanan. Jadi dua komponen ini sangat penting Pak. Jadi kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berkecimpung yang lebih lama. Kan kita juga pendatang baru tuh. Gitu. Yang ketiga mungkin tempat juga pengaruh ya. Tempat pengaruh. Tapi kadang tempat bisa direkayasa kan ya. Ya gitu. Terus kemudian dari situlah kita menambah kancah-kancah yang lain atau konsep-konsep yang lain. Salah satunya yang di belakang kita ini Pak. Inilah Pengyu Kopitiam. Itu kita punya ide itu ketika di Malang belum ada kopitiam yang dirasa orang-orang itu kantongnya bisa masuk, harganya masuk, kemudian rasanya juga oke. Karena kebanyakan Malang ini ya gitu-gitu, kadang aduh kalau harganya terlalu tinggi, mau masuk itu kayak nggak enak ya, sungkan. Bingung gitu kalau masuk. Ini uangnya. Apalagi bangsa pasarnya mahasiswa ya. Ya benar Pak. Jadi kita bangsanya pasar mahasiswa, kemudian ada anak-anak sekolah, kemudian ya akhirnya universal Pak sekarang. Jadi orang-orang tua juga masuk. Anak-anak kuliah juga masuk karena itu tadi tempatnya harganya pas, terus rasanya diterima di masyarakat. Akhirnya kita alhamdulillah diterima dan ini Pengyu-nya sudah umur 1 tahun. Oke, baik Mas Arief, ini kan usaha Dua Legenda ini dari 2 saudara ya berarti ya? 2 saudara. 2 saudara, Mas Arief dan kakaknya Mas. Iya, kami Dua Legenda ini isinya adalah saya, Mas Hafi sama satunya lagi temannya Mas Ken. Rekanan itu ya. Tapi untuk owner sendiri aslinya di Mas Hafi karena pemilik modalnya kan. Saya di sini ya sekarang mengatur karyawan seluruh dari outlet nih Pak. Ini kan mulai tahun 2000 berapa ya? 2021. Kan ini tergolong muda ini. Dan sekarang sudah punya berapa outlet nih Mas Arief? Alhamdulillah sekarang sudah ada 6 Pak. 6. Jadi masih di Malang aja Malang aja. Jadi kita 6 ini juga beda semua nama, beda konsep, gitu, beda menu. Apa alasannya kok beda ini Mas Arief? Alasannya gini Pak, kami itu punya mimpi kayak misalnya orang-orang di Malang ini menikmati makanan-makanan yang mungkin belum pernah mereka rasakan di tempat kami. Pertama. Terus kedua, kami memecah
menu-menu ini biar semua itu punya ciri khas masing-masing. Jadi nggak monoton, Ya, sama nggak sama. di Jadi tempat kayak- yang lain. Kalau di Pengyu ini apa? Kalau di Pengyu ini kita yang terkenal khasnya adalah mie kuah. Mie kuah. Jadi kalau orang mau nyari mie kuah ya ke sini. Oke. Kalau yang di Dua Legenda yang terkenal nasi goreng. Di mana dua legenda Di ini? Jalan Daponegoro, Pak. Jalan di Ponorogo ya. Oh, dekat Salahuddin itu ya? Nah, Yang seberangnya Salahuddin. masjid itu pas. Jadi Oke. depan masjid itu ada Dua Legenda di situ. Sana ciri khasnya. Ciri khasnya nasi goreng. Oke. Kemudian kita buka di Jalan Kalimantan. Itu Warkop Tarkam. Itu ciri khasnya kopi sama mie Indomie gitu, Pak. Jadi Oke. memang kami buka itu kadang lihat target pasarnya juga, Pak. Target pasarnya apa, terus kita bukanya apa. Kalau di sana kan target pasarnya kita anak-anak SMA, Iya, SMK, iya, iya. kemudian anak-anak setelah pulang dari sepak bola. Oke. Makanya kita Tidak banyak makanan berat ya. berat. Jadi banyak snack-snack sama Snack. kopi. Oke, oke. Terus cuma ada yang di stasiun di Klojen, itu kita kolaborasi sama Tokopedia Jaya. Itu kita makanannya makanan yang ayam-ayaman, ayam kupau, terus ayam telur asin, ayam rempah. Oke. Terus di situ kita juga targetnya melayani orang-orang yang mau naik kereta api. Jadi mau naik kereta api, terus lapar belum makan bisa take away dari situ. Jadi ya setiap tempat itu punya ciri khas Punya ciri sendiri khas dan memang sebelumnya ada apa ya survei dulu ya. Survei dulu, Pak. Jadi semua tempat itu kita harus menyurvei. Kemudian kita menganalisis pakai yang biasanya orang-orang SWOT itu semua dan sebagainya. Terus kita semua analisis tempat, baru kita final itu dieksekusi. Kan katanya nggak punya basic tentang ini. Nah, untuk mengetahui kok harus survei dari mana Mas Arif? Itu otodidak. Belajar dari itu tadi kita kadang kolaborasi dengan A dengan B, kita belajar dari ilmunya dari situ, Pak. Oke. Orang-orang yang kita ajak kolaborasi itu biasanya orang-orang sudah lama di bidang itu. Oke. Contohnya kayak di Kopi Jaya. Orang-orang itu sudah sangat lama dan juga sudah profesional di bidang kopi. Oke. Terus kemudian bagian sistem juga mereka juga sudah jalan. Oke. Sedangkan kami yang baru belum tahu yang namanya sistem apa kayak gimana, kemudian kopi juga kayak gimana. Iya, iya. Kita mendapat nyerap ilmunya dari situ, dari mereka-mereka ini. Terus Oke. selain kolaborasi ini menghasilkan suatu menu, Iya. suatu kerjasama yang menghasilkan profit keuntungan, Iya. tapi kita juga keuntungan di bidang ilmu, pengalaman. Kita ambil pengalamannya dari situ. Jadi sambil belajar juga nih, sambil Belajar, iya, Pak. Awal. Karena kita masih awal, kita manfaatkan itu buat belajar. Tapi kan ini masih 2 tahun sudah seperti ini besarnya nih Mas Arif ya. Alhamdulillah. Untuk mungkin kan katanya ada ciri khas tersendiri. Kalau Pengyu ini apa artinya ini Mas Arif? Pengyu itu dulu sejarahnya ini adalah apa namanya tempat untuk potong rambut orang-orang. Jadi orang-orang dulu kalau potong rambut di sini, Pak. Jadi namanya potong rambut sahabat. Iya, iya. Itu sudah ada mulai tahun 73. Oh, awalnya ini tempat ini ada potong rambut. Sejarahnya itu gitu. Kemudian yang Mulai tahun 1973 sudah terbentuk buat potong rambut. Lama ya? Jadi mbah-mbah dulu mungkin yang sudah Iya. lama-lama itu Di Malang kenal ya. kenal karena saya pas buka itu sering didatangi orang-orang Tionghoa yang Cina-Cina Iya. itu, Pak. Yang sudah tua itu tanya mana kok udah nggak ada potong rambutnya. Jadi ya berarti kan memang ini otentik tempat-tempatnya dari dulu itu tempat sejarah. Jadi dari potong rambut sahabat ini kemudian terakhir itu mereka itu nggak bisa melanjutkan usahanya karena tidak ada yang meneruskan generasinya nggak ada generasinya. Iya. Oke. Kemudian kami datang untuk memakai tempat ini. Kemudian kita nggak mau meninggalkan sejarahnya, Pak. Oke. Karena kata-katanya kan sahabat. Oke, sahabat. Kemudian kita cocokkan dengan konsep kita yaitu konsepnya Melayu Kopitiam. Terus kita cari bahasa-bahasa Mandarin juga. Kemudian kata-kata sahabat ini kalau di bahasa Mandarinnya bahasanya Pengyu. Pengyu. Kemudian Oke. kita cari, sahabat ini kalau di bahasa Mandarinnya Pengyu. Kemudian Pengyu itu juga binatang yang di laut itu, Pak, penyu. Nah, itu kan simbol dari persahabatan Oke, ternyata. oke. Akhirnya dari situ kita bikin nama Pengyu, sahabat. Kemudian kita juga kolaborasi kan ini, Pak, Oke. dengan toko kopi
Kongca, dan kita namakan Pengyu itu sahabatan. Jadi kita itu persahabatan yang membuka warung di sini. Ngomong masalah sahabat itu Rasulullah Muhammad aja memanggil teman-temannya ya sahabat. Ya itu tadi. Nama itu doa juga Bu. Iya. Jadi kita juga melayani customer itu juga seperti sahabat gitu. Iya. Oke. Dari situlah nama sahabat itu muncul Pengyu itu. Oke Mas Arif, kan ini masih 2 tahun ya. Jadi sampai sekarang ini keseluruhannya ini apa karyawannya berapa? Total keseluruhan 25 orang di sini. Yang di Pengyu Di saja. Pengyu saja. Itu kita pakai 3 shift. Shift pertama itu jam 6. Itu dia tugasnya menggoreng di belakang prepare. Iya. Terus kemudian masuk lagi. Tapi belum buka ya? Belum buka Pak. Jam 6 itu di belakang itu ya Harus mengolah siap-siap ya. bahan mentah menjadi bahan jadi. Oke. Setengah jadi lah. Nah. Kemudian nanti jam 7 kru datang lagi. Itu persiapan yang di depan, dia sudah untuk menjual itu. Jadi jam 7 itu datang udah siap semua yang dari penggorengan diantar ke depan. Oke. Jam 7 itu siap-siap sampai jam 8. Nanti jam 8 buka. Baru buka jam 8. Ya. Kemudian nanti pergantian shift jam setengah 3 sore. Shift 2 masuk gitu. Jadi ada 3 shift Pak di sini. 3 shift. Semuanya 25 ya? 25. Oh, Sudah dapat menampung karyawan 25 sudah menambah Iya. orang-orang untuk mencari rezeki. Cari kerja sini ya. Iya. Oke. Kalau yang untuk 2 legenda berapa ini jumlahnya Mas Arif? Kalau total 2 legenda sekarang ada 86 orang, Pak. Kita tanya semua 86 orang. Oke. Itu outlet ditambah rumah produksi. Oh, ada rumah produksinya Ada, ya? Pak. Jadi kita sudah ada rumah produksi yang menyuplai seluruh outlet kita. Jadi semuanya bahan-bahan mentah itu sudah dari sana. Oke. Terus stok-stok yang diperlukan di outlet Iya, itu juga iya. disuplai dari rumah produksi itu tadi. Berarti ada tenaga yang harus mensuplai juga ya? Ada juga ada distributornya juga ada, Pak. Subhanallah. Nah, Mas Arif, prospek menurut Mas Arif untuk di Kota Malang ini gimana Mas Arif ke depannya? Untuk kedepannya prospeknya di Malang ini untuk dunia kuliner Iya. itu sangat berganti-ganti Pak. Kadang itu kita lihat itu lihat trennya. Kadang trennya itu lagi kalau dulu kopitiam awal ini kita baru buka, terus baru itu habis itu banyak yang ikut kopitiam. Kayaknya kalau pandangan saya itu bakal ngikuti tren terus Pak. Iya. Jadi ya makanya kita harus perlahan kualitas dan kuantitasnya itu terjaga biar ya itu tadi ketika ada peralihan tren kita masih bisa mengikuti. Oke. Kalau pandangan saya ke depannya itu tadi pasti ada tren baru dunia kuliner di Malang. Contohnya dunia kopian Pak sekarang di dalam gang pakai kursi pendek, Iya. terus hanya menyewa tempat kecil kayak pos kamling dibuat kopi itu lagi tren. Nah, nanti tren-trennya akan berganti lagi di tahun depan atau tahun berikutnya Ada lagi generasi nanti. kedepannya lagi. Berarti harus selalu ada selalu inovasi update, ya? Update. Harus ada update, ada inovasi dari kita sendiri biar kita itu ya tidak tidak menggantungkan pada yang sekarang. Jadi kita harus bisa memikir untuk kedepannya trennya bakal kayak gini. Ya agak tepat-tepaan juga itu. Iya. Oke Mas Arif. Nah, Mas Arif kan SMP Sabila, SMA Sabila, juga Mas Hafi ya. Mas Hafi ya. Ada nggak dari selama jadi siswa SMA, SMP di Sekolah Islam Sabila Malang itu yang menopang yang mempengaruhi Iya. dalam hal sekarang kan sudah mendekun istilah ini. Iya. Apa yang dapat menginspirasi dari selama menjadi siswa itu? Yang menginspirasi saya sampai saat ini itu kebersamaannya Pak. Jadi dulu kita di Sabila kan sering untuk ya namanya sering kumpul satu kelas, kemudian kita ada pondok Ramadan juga, Iya. kemudian kita sering liburan yang setiap bulan terjadi, terus kita sharing-sharing bareng, kemudian kita selalu apa-apa kan selalu kebersamaan Pak. Jadi kayak makan juga jam 1 Iya. harus ada, terus kemudian dari sholatnya juga harus tertata juga. Nah, yang saya ambil itu adalah semua kegiatan yang kita lakukan itu
ya kayak sekolah dulu harus terjadwal itu Pak. Akhirnya terbentuklah saya itu ya saya memakai yang biasa disabilitas itu kadang apa namanya keliling-kelilingin Pak, kayak setiap bulan terus kita mana gitu. Saya di sini juga terapkan itu 2 bulan sekali saya ajak ke tempat-tempat wisata atau ke tempat yang villa-villa yang kita buat evaluasi bareng-bareng, buat keakraban, buat kayak gitu. Itu menurut saya itu sangat memberikan dampak yang positif. Jadi dan diterapkan nih kepada teman-teman di sini. Jadi setiap 2 bulan sekali kita adakan evaluasi sama-sama. Disabilitas kan kunjungan wisata ya. Jadi ya alhamdulillah dari saya belajar disabilitas itu dulu saya laksanakan di sini. Saya pernah bilang ke Mas Hafi dulu itu, saya itu rekrut pegawai, terus kemudian saya itu ngatur anak-anak itu sama kayak disabilitas Pak. Jadi ya dipantau karakternya, kemudian kinerjanya kayak gimana, itu saya dapatkan juga dari disabilitas juga. Apalagi dulu saya juga pas OSIS Pak ya. Iya. Jadi SMA itu ya. Jadi pas OSIS itu juga sering bikin acara kan juga disabilitas dulu. Dan itu sangat membantu ya sekarang. Sangat membantu. Akhirnya saya juga dapat relasi di luar sekolah juga dapat, di dalam sekolah juga dapat. Dan itu juga tambah teman-teman juga, artinya tambah teman itu tambah baik juga, silaturahmi. Kemudian di lain itu saya juga dari Sabila itu jangan lupakan leluhur, jangan lupakan yang orang tua kita, selalu mendoakan. Saya kan di sini 2 bulan sekali juga ngadain khataman Quran Pak. Alhamdulillah. Saya khataman Quran sama-sama anak-anak. Kadang saya juga ngajak dari yatim piatu dari Jambung Al-Kaf itu. Iya. Ngajak bareng-bareng ya. Yang dipetik bukan ininya apa namanya, bukan undangnya tapi barokahnya itu Pak. Barokah ketemu dari mana? Dari Sabila dulu itu. Mungkin terakhir Mas Arif pesan untuk adik-adik yang di Sabila. Ya kalau dari saya pesannya untuk adik-adik, untuk teman-teman lah di Sabila itu ya untuk sampai saat ini yang lagi sekolah ya teruslah untuk belajar dalam segala hal yang ada di Sabila, karena itu bakal menjadi ilmu yang bermanfaat nanti ke depan di kehidupan. Oke, baik, terima kasih Mas Arif. Oke. Baik pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita dengan Mas Arif ya, dari 2 legenda, dan sekarang beliau ini ada di Pengyu Kopitiam di jalan apa nih Mas Arif? Di Jalan Basuki Rahmat. Oke, Jalan Basuki Rahmat. Jangan lupa mampir di sini kalau ke Malang ya. Dan mudah-mudahan obrolan kita ini dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.